Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil perancangan desain kantor saya dengan perusahaan Fajar Paper. Perusahaan Fajar Paper merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas karton, dan perusahaan ini memanfaatkan material-material bekas untuk memproduksi produknya yang dikumpulkan dari area sekitar kantor, begitu juga dengan kertas-kertas bekas yang dikumpulkan oleh kantor Fajar Paper itu sendiri. Dan perusahaan Fajar Paper ini dulu bergerak di secara nasional dan sekarang sudah bergerak secara internasional. Dan untuk visi misi dari perusahaan Fajar Paper itu sendiri, yang pertama adalah menjadi perusahaan penghasil industri kertas berskala besar dengan menghasilkan nilai dan kualitas yang baik, proses daur ulang yang bertanggung jawab, dan proses manufaktur yang berkelanjutan. Untuk misinya itu sendiri, mempertahankan posisi sebagai salah satu produsen kertas terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan peluang dan permintaan untuk produk konsumen dan industri baik di Indonesia maupun di kawasan sekitar. Berikut merupakan struktur organisasi dari perusahaan Fajar Paper yang terdiri dari 1 direktur dan 11 divisi dan total 140 karyawan yang sudah termasuk dari setiap pemimpin di setiap divisi. Ini merupakan kesimpulan dari hasil wawancara. Yang pertama adalah area penyimpanan yang sangat terbatas, mulai dari barang pribadi dan dokumen kantor. Yang kedua adalah kumpulan kabel yang tidak tersusun secara rapi di area kerja. Yang ketiga itu penyusunan setiap divisi yang masih saling tidak berdekatan. Dan yang keempat itu tidak memiliki snack area atau area pantry. Untuk rumusan masalah dari perancangan ini ingin merancang sebuah desain dengan memperhatikan sistem kerja dari kantor Fajar Paper, memperhatikan fungsi atau keamanan dari pengguna, dan juga membawa karakter atau ciri khas dari Fajar Paper ke dalam suasana kantor. Ini merupakan site analisa dari JB Tower yang di bagian utaranya memiliki view Monas. Dan saya itu mengambil lantai 10 karena memiliki kelebihan harga sewa yang lebih murah, mudah dalam segi akses bagi karyawan, tidak jauh dari area restoran yang dimana terdapat di lantai 8, terus mudah dalam proses evakuasi, dan kekurangannya itu view yang didapat tidak semaksimal di lantai atas. Untuk luas total dari satu lantai JB Tower ini 994,93 meter persegi. Untuk luas kebutuhan 900,24 244 meter persegi, dan luas area sirkulasi 94,686 meter persegi. Ini merupakan konsep desain. Saya mengambil tema repetisi dan dinamis, dan juga modern sustainable. Konsep citranya yang pertama menyampaikan desain yang memperhatikan kebutuhan dari setiap divisi, mulai dari tempat penyimpanan dan area sirkulasi yang lebih luas. Yang kedua, menyampaikan suasana ruang yang simple dan tertata dengan rapi sesuai dengan kebiasaan Fajar Paper yang ingin terlihat rapi di setiap area kerjanya. Yang ketiga, menyampaikan suasana atau sistem desain yang mengutamakan sustainable, begitu juga suasana dengan karakter dari kantor Fajar Paper itu sendiri. Untuk konsep bentuk, saya terinspirasi dari susunan karton yang disusun secara vertikal dan gulungan kantor yang merupakan salah satu produk dari produk Fajar Paper. Jadi di sini saya mengambil garis lurus dan bentukan lengkung. Dan selanjutnya konsep materialnya ini saya lebih mengedepankan konsep material yang dapat di-recycle atau di-reuse, dan juga memperhatikan tingkat ketahanan dan juga dalam segi maintenance-nya agar lebih mudah si pengguna itu merawat si material-material dari setiap area. Untuk konsep warna, ini saya mengambil warna coklat, putih, hijau, dan biru. Warna hijau dan biru itu diambil berdasarkan warna brand dari Fajar Paper, dan warna coklat itu diambil, coklat dan putih itu diambil berdasarkan produk yang dihasilkan dari Fajar Paper. Untuk konsep pencahayaan dan penghawaannya itu mengutamakan udara lingkungan kantor yang bersih, memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami. Yang ketiga, menggunakan sistem shading di beberapa titik yang menerima pencahayaan matahari secara langsung,
Dan yang keempat itu sistem pencahayaan buatan yang merata di setiap area ruang kerja. Dan ini merupakan mood board yang saya bawa. Yang pertama, saya mengambil tema comfortable, yang kedua family, dan yang terakhir fokus. Dan di sebelah kanan ini merupakan material board-nya. Dan material board ini yang paling banyak digunakan merupakan karpet dan teraso, karena itu merupakan salah satu material lantai yang memiliki luasan yang cukup besar. Ini merupakan aksonometrinya yang sudah disusun berdasarkan kedekatan dari setiap divisi. Dan ini merupakan tampak depan dari kantor Fajar Paper. Di sini ada bentukan garis vertikal lurus ini untuk menggambarkan kantor Fajar Paper yang sudah bergerak dari secara nasional dan kemudian sudah berkembang secara internasional. Karena garisan bentukan vertikal ini memiliki kesan yang stabil dan terus maju dan juga memberikan kesan megah. Ini merupakan area resepsionisnya. Area resepsionis ini memiliki salah satu partisi di bagian belakang, partisi melengkung di bagian belakang meja resepsionis. Dan ini itu untuk mencapai konsep dinamis dan juga bentukan yang tersusun dari bentuk garis-garis vertikal di setiap lengkungan ini. Dan lengkungan ini juga untuk mengangkat konsep bentuk dari perusahaan Fajar Paper yang terinspirasi dari gulungan karton yang ia jual. Dan di bagian area kanan ini masih di area resepsionis. Ini saya diberikan beberapa garis lurus vertikal biar lebih senada dengan area resepsionis, dan di sini ada company history dari Fajar Paper dari awal hingga saat ini. Ini untuk meja resepsionisnya. Meja resepsionisnya itu mengikuti dengan alur lengkung yang ada di bagian belakang si partisi, dinding partisi ini. Dan untuk konsep warnanya itu yang dipilih itu warna abu light gray. Terus ini solid surface, dan ini yang biru dan hijau ini menggunakan akrilik. Dan untuk sistem penghubung dari setiap meja resepsionis ini menggunakan sistem knockdown, yang dimana meja resepsionis ini dibagi menjadi 3 modul. Selanjutnya ini merupakan area workstation. Area workstation ini ingin memperlihatkan area kerja yang tersusun dengan rapi dan suasana yang memberikan kesan yang nyaman dan fokus pada saat kita melakukan aktivitas terutama bekerja. Jadi untuk tidak agar terlihat dari karakter si Fajar Paper itu sendiri, saya masih tetap memberikan bentukan-bentukan garis vertikal dan lengkungan artwork lengkungan di bagian dinding kosong. Hal ini biar setiap ruangan itu terlihat lebih senada dari kantor Fajar Paper di JB Tower ini. Dan untuk ini area meja workstation-nya itu masih menggunakan sistem knockdown dalam penghubungannya karena biar lebih mudah dalam pemasangan dan juga pencopotan ketika area sewa itu sudah habis. Dan tone color yang dipakai itu cenderung warna coklat muda dan warna abu-abu. Selanjutnya, kesimpulan dari proses desain ini, permasalahan yang pertama, ruang simpan yang kurang memadai dan tersolusi menambahkan rak simpan pada setiap meja staf dan memberikan area rak penyimpanan bersama. Dan yang kedua, kumpulan kabel yang tidak tersusun dengan rapi pada area kerja sudah tersolusikan dengan cara membuat saluran perkabelan dengan menggunakan kabel ducting pada meja kerja. Yang ketiga, hubungan antar divisi yang tidak tersusun berdasarkan hubungan kedekatan dan sudah tersolusi dengan menyusun area divisi berdasarkan hubungan antar divisi
Hal ini untuk mempermudah jalannya pekerjaan kantor. Yang terakhir, tidak memiliki snack area, dan ini sudah tersolusi membuat snack area atau area pantry kecil di salah satu sudut kantor Fajar Paper. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berapa menit, Nah?